Simbah Kakung dimakamkan pada sore hari di pemakaman umum di sebuah desa yang letaknya jauh dari pemukiman. Hingga untuk menuju pemakaman bisa menempuh waktu setengah jam. Ayah, itu Simbah, itu Simbah. Yang kamu lihat itu bukan Simbah, nak. Itu arwah Simbah. Simbah kamu sudah meninggal. Jaga tikar mayit dimulai. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor kali ini gue akan membawakan cerita dari narasumber bernama Wira mengenai pengalamannya ketika masih berumur 8 tahun, di mana dia harus menjalani ritual jaga tikar mayit. Atau bisa dikatakan Wira ini diharuskan tidur di atas tikar yang digunakan untuk membaringkan jasad kakeknya pada saat kakeknya ini meninggal dunia. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya mengenai cerita dari Wira ini, kalian bisa langsung aja mampir ke akun Twitternya Wira. Di sana kalian bisa search aja nama akunnya, yaitu Wira Atmaja. Nah, jangan lupa juga buat kalian yang punya pengalaman atau experience horor dan mau jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke IG-nya Lentera Malam. IG-nya ada di @lenteramalam.id. Atau bisa mampir juga ke Instagram pribadi gua. Dan satu lagi nih, Lentera Malam juga hadir di Spotify. Jadi buat kalian yang punya Spotify, langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Karena kita bakal ada konten eksklusif dan cuma ada di Spotify-nya Lentera Malam. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Wira mengenai jaga tikar mayit ini, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor kita mulai. Kejadian ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh Wira saat Simbah Kakung atau kakeknya Wira ini meninggal dunia. Saat itu Wira yang masih berusia 8 tahun diajak oleh ayahnya pulang kampung ke Pekalongan. Begitu mendengar kabar Simbah Kakungnya ini meninggal dunia. Mereka berdua berangkat dari Cirebon menuju Pekalongan dan menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam. Belum tahu pasti apa yang menjadi penyebab Simbah Kakung ini meninggal dunia. Tapi sempat ada kabar jika Simbah Kakung sebelum meninggal sempat mengalami sakaratul maut. Dan usut punya usut, Simbah Kakung ini ternyata memiliki simpanan yang belum diturunkan kepada anaknya atau cucunya. Dan saat itu semua belum ada yang tahu simpanan apa yang dimiliki oleh Simbah Kakung. Saat berada di perjalanan, Wira sering memeluk ayahnya karena merasa ketakutan. Selain Wira ini bisa melihat, dia juga bisa merasakan hal-hal buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pak Rusman yang merupakan ayahnya Wira tentu sudah paham dengan keresahan anaknya ini. Karena biasanya, jika anaknya bersikap seperti ini, berarti akan ada kejadian yang mengerikan yang akan menimpa dirinya dan juga anaknya. Singkat cerita, ketika Wira sudah tiba di salah satu desa di Pekalongan, Wira melihat banyak sekali warga yang menggunakan kain serba hitam, beserta baskom yang ditutupi oleh kain. Baskom itu berisi beras, yang menandakan bahwa ada seseorang yang telah meninggal dunia di desa tempat tinggal kakeknya. Dan ternyata benar.
Ketika Wira dan ayahnya sampai di rumah Simbah, di situ sudah ramai oleh warga sekitar. Wira yang melihat Simbah kakunya meninggal, dia kemudian menangis dan berkata, Simbah belum mati, Ayah. Awalnya Pak Rusman gak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Wira. Dia mengira saat itu Wira hanya sedang merasa sangat sedih ketika mendapati kakeknya sudah meninggal dunia. Saat Pak Rusman masuk ke dalam rumah, dia bertemu dengan saudara-saudara lainnya. Dan sesuai adat Jawa yang berlangsung, seorang cucu yang memiliki ikatan batin terhadap kakeknya tidak diperkenankan untuk melihat jasad kakeknya. Dan Wira sendiri pun dilarang oleh Mbak Utinya untuk melihat langsung jasad Simbah Kakung. Jangan sampai Wira lihat Simbah Kakung. Nanti arwah Simbah Kakung tidak tenang. Pak Rusman akhirnya membawa Wira keluar supaya si Wira ini tidak melihat jasad Mbah Kakungnya. Tapi ternyata Wira sudah melihat sosok Simbah Kakung yang sedang berdiri di dekat jasadnya sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah Wira. Dan juga sosok Mbah Kakungnya sempat berkata, Nak, kemari. Simbah mau cium dulu sebelum dikubur. Wira langsung menutup matanya karena dirinya merasa ketakutan ketika melihat sosok Simbah Kakung. Wira pun memberitahu ke ayahnya, Yah, tadi Simbah manggil-manggil Wira. Dia minta cium pipi Wira dulu sebelum dikubur. Perkataan Wira kali ini membuat Pak Rusman merinding. Dia mencoba mengalihkan perhatian Wira terhadap Mbah Kakungnya, supaya ingatannya sedikit lupa akan sosok Mbah Kakung. Simbah Kakung dimakamkan pada sore hari di pemakaman umum di sebuah desa yang letaknya jauh dari pemukiman. Hingga untuk menuju pemakaman bisa menempuh waktu setengah jam. Dan setelah Simbah Kakung dimakamkan, Wira masih memanggil-manggil nama Simbah Kakung. Dan Pak Rusman juga meyakini kalau Wira ini masih merasakan kehadiran kakeknya. Untuk mencegah hal yang gak diinginkan, Wira kemudian dimandikan oleh Pak Rusman untuk mencegah sawan. Nah, sawan adalah istilah lain dari ketempelan. Dan jika seseorang sudah ketempelan, maka ia akan selalu didatangi oleh arwah yang dimaksud. Dan bisa jadi, kedatangan arwah itu sendiri dikarenakan ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang yang dicintainya. Oke, kita balik lagi ke cerita. Kebetulan kamar mandi rumah kakeknya ini berada di luar, berdekatan dengan perkebunan si Mbah Kakung, dan dipenuhi pohon pisang di sekitar kamar mandinya. Dan begitu Wira akan dimandikan, Wira mendengar suara Mbah Kakungnya dari arah pepohonan. Nak, aku kedinginan. Wira yang mendengar suara itu langsung mencari asal suaranya. Dan Pak Rusman yang melihat gelagat Wira yang aneh, langsung segera menyelesaikan tugasnya memandikan Wira. Nah, ketika mereka berdua keluar dari kamar mandi, seketika Wira melihat ke arah sebuah pohon pisang. Dan di sana Wira melihat sosok kakek tua dengan wajah yang pucat, menggunakan kain kafan sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Ayah, itu Simbah, itu Simbah. Pak Rusman menangis melihat anaknya yang masih belum bisa menerima kehilangan kakeknya. Wira lalu dipeluk oleh Pak Rusman dan beliau bilang, Yang kamu lihat itu bukan Simbah, Nak. Itu arwah Simbah. Simbah kamu sudah meninggal. Wira tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh ayahnya. Hingga Wira nekat lari menuju ke arah pohon pisang yang dimaksud, untuk menunjukkan ke ayahnya jika yang dia lihat adalah sosok Simbah Kakung.
tapi Wira dicegah oleh ayahnya. Sampai akhirnya Wira digotong ayahnya masuk ke dalam rumah. Namun bukan hanya karena tingkah Wira yang semakin aneh saja yang membuat ayahnya memaksa supaya Wira masuk ke dalam rumah. Tapi saat itu memang waktu juga sudah menunjukkan waktu sorop atau surup. Dan waktu surup ini juga dipercaya sebagai waktu di mana awal permulaan bangsa gaib melakukan aktivitasnya. Dan Wira masih melihat sosok Mbah Kakungnya berdiri di pepohonan. Menurut Pak Rusman, setelah dibawa masuk rumah, Wira ini sering menatap ke arah jendela rumah. Dia seperti melihat sesuatu, hingga terkadang Wira tersenyum dan tertawa sendirian. Ade lagi senyumin apa? Simbah Kakung ada di jendela ya. Dek, kakekmu itu sudah meninggal. Jangan disebutin lagi ya. Mata Wira langsung ditutup oleh kedua tangan Pak Rusman. Di situ Wira hanya bisa terdiam dan menangis. Wira mengerti jika ayahnya nggak tahu apa yang baru saja dilihatnya. Singkat cerita, malam harinya seluruh keluarga Simbah Kakung berkunjung ke rumah. Mereka mengadakan hari pertama tahlilan untuk mendoakan Simbah Kakung supaya tenang di alam kubur. Setelah selesai acara tahlilan, Wira meminta kepada ayahnya untuk mengantarkannya buang air kecil di kamar mandi. Nah, seperti yang tadi diceritakan kalau kamar mandinya ini berada di luar dan berdekatan dengan kebun Simbah Kakung. Dan saat itu, pencahayaan lampu di sana juga sangat kurang. Awalnya ketika Wira sedang buang air kecil, Pak Rusman tidak merasakan ada sesuatu hal yang aneh. Tapi begitu dia menatap ke arah pepohonan pisang, Pak Rusman melihat sosok Simbah Kakung sedang berdiri menatap ke arahnya. Pak Rusman langsung menyuruh Wira untuk mempercepat buang air kecilnya dan segera masuk ke dalam rumah lagi. Dari sini, Pak Rusman menyadari bahwa apa yang dilihat oleh Wira bukanlah khayalan semata. Di penghujung malam sekitar jam 10 malam, saat rumah sudah sepi setelah acara tahlilan, di situ hanya ada 5 orang yang tersisa. Di sana ada Wira, Pak Rusman, Mbak Uti, dan kakak dari Pak Rusman yaitu Mbak Leha dan Pak Haris. Setelah beberapa saat kemudian Mbak Leha dan Pak Haris memutuskan untuk pulang ke rumah karena keduanya memang tidak bisa menginap di rumah Simbah. Di rumah Simbah hanya tersisa 3 orang yakni Wira, Pak Rusman, dan juga Mbak Uti. Mbak Uti menyarankan supaya Wira dan Pak Rusman untuk tidur di kamar yang satunya. Tapi Pak Rusman lebih memilih untuk tidur di ruang tamu. Nah, posisi mereka tidur kebetulan menghadap ke sebuah jendela. Awalnya Wira bisa tidur dengan nyenyak. Ia tidak merasa ada gangguan sedikit pun. Tapi, begitu masuk ke pertengahan malam, tiba-tiba lampu rumah mati dengan sendirinya. Dari sini Wira mendengar suara Simbah Kakung yang memanggil namanya. Wira, Wira kemari. Simbah mau cium dulu sebelum dikubur. Karena penasaran, Wira pun membuka kedua matanya. Ketika dia membuka mata, Wira langsung terkejut. Dari jendela, Wira melihat ada kain kafan yang melayang menghadap ke arahnya. Wira pun membangunkan ayahnya. Namun setelah berusaha membangunkan, ayahnya nggak bangun-bangun. Akhirnya Wira nekat membuka pintu rumah dan menghampiri kain kafan yang dia lihat. Tapi setelah dihampiri, seketika kain kafannya menghilang. Dan Wira kembali masuk ke rumah. Wira kemudian melanjutkan tidurnya. Namun baru saja dia memejamkan mata, Wira kembali mendengar suara yang sama dari luar rumahnya. Wira, Wira kemari. Simbah mau cium dulu sebelum dikubur. Spontan Wira kembali membuka kedua matanya. Dan kali ini dia lagi-lagi melihat kain kafan yang melayang di tempat yang sama.
Karena masih penasaran, Wira kembali mengecek keluar rumah. Tapi lagi-lagi Wira tidak melihat apapun di sana. Kejadian itu berulang hingga 3 kali. Dan untuk yang terakhir kalinya, ketika Wira baru memejamkan mata, dia mendengar suara yang sama. Akhirnya dengan terpaksa Wira pun membuka kedua matanya sekali lagi. Saat dia membuka mata dan melihat ke arah jendela, kali ini Wira dibuat takut dengan apa yang dilihatnya. Karena saat itu, Wira melihat di jendelanya ada sosok pocong yang menghadap ke arahnya dengan kain kafan yang berlumuran dengan tanah dan juga belatung. Lalu seketika Wira juga mencium bau busuk seperti bangkai tikus secara bersamaan. Wira hanya bisa diam sambil menahan rasa takutnya. Dia tidak bisa berbicara, bahkan teriak sekalipun. Wira pun memeluk tubuh ayahnya dengan erat hingga membuat ayahnya terbangun. Dek, ada apa? Kamu lihat apa, Dek? Wira hanya bisa menangis dan mengarahkan pandangannya ke arah jendela, di mana ia melihat sosok pocong yang tadi muncul di hadapannya, yang kini menghilang setelah ayahnya terbangun. Pak Rusman yang paham dengan sikap Wira yang ketakutan, akhirnya mengajak Wira untuk pindah ke kamar. Keesokan harinya, saat pagi hari, Pak Rusman dibuat terkejut karena melihat sepanjang depan rumah Simbah Kakung penuh dengan jejak lemah mayat atau tanah kuburan yang masih basah. Pak Rusman pun merasa kalau ini bukanlah ulah manusia, karena dari jejaknya sendiri bukan seperti jejak manusia. Akhirnya seluruh keluarga dikumpulkan. Di situ ada Pak Haris, Mbak Leha, Mbak Uti, dan Pak Rusman. Mereka berempat sedang membahas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di hari pertama kematian Simbah Kakung. Mbak Uti berasumsi bahwa Simbah Kakung masih merindukan seseorang yang mungkin belum bisa ia temui, sehingga arwahnya masih bergentayangan di sekitar rumah. Mbak Uti juga memberitahu bahwa sebelum Simbah Kakung meninggal, dia ingin bertemu dengan Wira untuk terakhir kalinya. Dan apa yang dilihat oleh Wira ternyata itu adalah sosok Simbah Kakung. Lalu di saat hari di mana Simbah Kakung meninggal, Mbak Uti juga sudah melakukan kesalahan karena sudah melarang Wira untuk melihat jasad dari Simbah Kakung untuk terakhir kalinya. Walaupun itu pantangan, tapi setidaknya bisa merubah kejadian janggal yang sedang menimpa mereka. Mbak Uti pun meminta maaf ke Wira karena sudah melarang dirinya untuk melihat jasad Simbah Kakung. Dan saat itu Pak Haris menyadari bahwa memang satu-satunya cara supaya Simbah Kakung tenang adalah dengan mengantarkan Wira tidur di kamar dan ditikar bekas jenazah Simbah Kakung. Nak, kamu mau kan malam ini tidur di tikar mayat Simbah Kakung supaya Simbah bisa tenang? Kamu ini gila, Riz. Mana mungkin Wira berani? Tapi Mas, jika Wira menolak, Simbah akan datang lagi. Benar kan, Mbah? Apa yang dikatakan Leha memang benar. Cara satu-satunya agar Simbah Kakung tenang adalah dengan cara Wira tidur di tikar tempat di mana jasad Mbah Kakung direbahkan. Pak Rusman tidak menerima keputusan itu. Dia takut karena Wira yang saat itu masih berumur 8 tahun akan mengalami trauma yang luar biasa. Nah, jaga tikar mayat sendiri adalah sebuah tradisi kuno yang bertujuan untuk menenangkan arwah yang sedang gentayangan. Dan biasanya, orang yang memiliki hubungan atau ikatan batin terhadap si arwah, maka ia harus melakukan jaga tikar mayit supaya arwahnya bisa tenang. Untuk waktunya sendiri, jaga tikar mayit akan dimulai ketika seluruh orang di rumah sudah tidur dan tidak ada aktivitas sedikit pun. Barulah jaga tikar mayit dimulai, hingga si arwah ini benar-benar sudah tenang. Dan Pak Haris sendiri sangat percaya
bahwa jaga tikar mayit adalah solusi terbaik agar Simbah Kakung menjadi tenang. Itu terserah kamu, Man. Kamu harus memilih antara menjalani adat atau membiarkan arwah Simbah Kakung gentayangan. Pak Rusman melihat wajah Wira dengan penuh kasihan. Ia nggak tega membiarkan anaknya harus melakukan jaga tikar mayit, yang mengharuskannya tidur di atas tikar tempat orang yang arwahnya masih belum tenang. Akhirnya dengan terpaksa Pak Rusman pun menyetujui hal itu, hingga keluarganya sepakat untuk melakukan jaga tikar mayit saat di tengah malam. Singkat cerita, malam harinya Wira sudah mulai ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa rupa dari Simbah Kakung yang akan hadir di malam ini. Tapi Pak Rusman yakin jika Wira mampu menyelesaikan hal ini dengan baik. Nanti, kalau Simbah ngajak kamu ke kuburan, kamu jangan ikut ya. Kamu cukup diem aja. Baik, Ayah. Tepat tengah malam Mbak Uti menggelar tikar di kamar Mbak Kakung. Kebetulan di kamar Simbah Kakungnya ini tidak ada pintu kamar. Dan kamarnya ini menghadap ke arah dapur. Jadi kalian bisa bayangin lah gimana horornya suasana yang dia alami oleh Wira. Sebelum jaga tikar mayit dimulai, Mbak Uti meminta kepada Wira untuk tidak menuruti apa yang diminta oleh Simbah Kakung. Wira hanya mengangguk dan mengikuti perintah dari Mbak Uti dan juga ayahnya untuk menghindari ajakan dari Simbah Kakung. Jaga tikar mayit dimulai. Lampu rumah sudah dimatikan dan tidak memakan waktu yang lama. Pintu belakang rumah terbuka dengan sendirinya. Kemudian dari cahaya bulan yang menerangi dapur, Wira melihat ada bayangan yang melompat-lompat dari arah dapur menuju ke kamarnya. Wira merinding ketakutan. Lalu tiba-tiba Wira mendengar suara dari sosok yang melompat ke arah kamarnya. Dan sosok ini berkata, Dingin nak, di dalam tanah dingin. Ayo nak, ikut mbah ke kuburan, temani mbah. Wira semakin ketakutan mendengar suara tersebut, tetapi dia tetap berusaha menahan dirinya sampai waktu jaga tikar mayit berakhir. Lalu tiba-tiba Wira merasakan sudah ada yang tidur di sebelahnya. Dia tahu kini yang berada di sampingnya sekarang adalah sosok Simbah Kakung. Sosok Simbah Kakung ini masih mengatakan hal yang sama, meminta supaya Wira mau menemaninya di kuburan. Dan Wira tetap menolak dan bersikap tenang, supaya arwah Simbah Kakung cepat pergi dan kembali ke alamnya lagi. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya Wira bisa merasakan ketenangan. Arwah Simbah Kakung kini sudah tidak berada di sebelahnya lagi. Kini arwahnya sudah menghilang. Dan bersamaan dengan itu Wira akhirnya bisa tidur dengan tenang. Keesokan harinya Mbak Uti, Pak Haris, Mbak Leha, dan ayahnya memeluk Wira setelah menyelesaikan jaga tikar mayit. Satu persatu mereka menanyakan tentang apa yang terjadi ketika Wira menjalani jaga tikar mayit. Wira pun memberitahu ke semuanya bahwa Simbah Kakung menginginkannya untuk menemani Simbah di kuburan. Dan sampai saat ini, Wira masih rutin berziarah ke makam Simbah Kakung supaya arwahnya bisa tenang dan tidak mengganggunya lagi. Oke, itu tadi cerita dari Wira mengenai ritual jaga tikar mayit yang dijalaninya saat masih berumur 8 tahun. Dan tadi juga sempat disinggung
kalau ritual jaga mayit ini adalah salah satu urban legend yang ada di Pekalongan. Dan kalau pasukan Lentera Malam yang tahu urban legend tersebut, kalian bisa langsung aja ketik pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di next video kita bakal ada narasumber yang punya pengalaman mistis mengenai mitos dari Kali Angke. Dan ini sedikit cuplikannya. Seingat dia, pas udah nyampe di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba itu dia ngerasa bang, di belakang pundaknya sih, di badannya itu kayak ada yang nampol buat ngejorokin gitu bang. Bajunya, pakaian ini bang, itu percis sama apa yang gue lihat nih bang, sama yang kecelakaan yang kelindes itu bang. Baju warna biru, terus celananya ini warna abu-abu bang. Itu gue ngeliatnya bener-bener percis sama yang tadi, yang seminggu kemarin itu yang kecelakaan yang kelindes bang. Oke, itu tadi sedikit cuplikannya, dan buat kalian yang penasaran sama video selanjutnya, kalian stay tune terus di Lentera Malam dan jangan pernah melewatkan video-video dari Lentera Malam. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.